Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 159 yang menjelaskan tentang demokrasi. Namun sebelumnya, agar pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar dan diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari, kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung kita mulai pembelajaran ya. Sudah siap semua? Kita masih membahas tentang aspek Al-Quran dan saat ini akan saya pilih menyampaikan Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi. Walaupun tentang demokrasi itu masih ada ayat yang lain. Seperti ada dalam surat Asy-Syura juga ayat 48 kalau tidak salah. Ya. Teman, untuk kali ini saya akan menyampaikan satu ayat saja, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 159. Standar kompetensinya adalah memahami ayat-ayat Al-Quran tentang demokrasi dengan kompetensi dasar, membaca Quran Surat Ali Imran ayat 159, menyebutkan arti Quran Surat Ali Imran ayat 159, dan menampilkan perilaku hidup berdemokrasi seperti terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dalam kehidupan sehari-hari. Dari kompetensi dasar tersebut, maka bisa ditetapkan untuk tujuan pencapaian pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu melafalkan dengan benar dan lancar ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan demokrasi, khususnya yaitu Ali Imran ayat 159. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan hukum nun mati dan tanwin, lam jalalah dan mim mati dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Jadi tajwidnya nanti yang akan kita bahas, kita batasi terkait dengan nun mati dan tanwin, lam jalalah dan mim mati. Kemudian yang ketiga, diharapkan siswa mampu menerjemahkan arti kata dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kemudian yang keempat, dapat menerjemahkan secara keseluruhan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dan yang kelima, dapat menjelaskan isi kandungan atau makna kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kemudian yang keenam, dapat melaksanakan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja saya tampilkan, inilah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ya. Saya langsung bacakan saja. Silakan untuk menyimaknya. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ya, baik, saya ulangi lagi sekali lagi, silakan untuk disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Baik, sebelum saya untuk membaca yang ketiga agar kalian lebih paham, saya akan menjelaskan tajwidnya dulu. Tadi sudah saya sampaikan pada tujuan pembelajaran. Yang akan saya sampaikan di sini adalah yang terkait dengan nun mati dan tanwin, kemudian terkait dengan hukum lam jalalah dan hukum mim mati ya. Itu yang akan saya bahas. Dari kalimat yang pertama, fa bima rahmatin minallah. Di sini rahmatin, tulisannya rahmatin minallah, tetapi tanwin bertemu dengan mim di sini disebut dengan hukum bacaan idgham bigunnah. Idgham itu masuk bigunnah dengan dengung. Ya, maka tanwinnya dimasukkan. Ditahan dua ketukan supaya berdengung. Rahmatim di sini. Ya, karena bertemu dengan huruf idgham bigunnah yaitu mim. Huruf idgham bigunnah ada 4, ya, nun, mim, wawu. Ini yang mim. Kemudian selanjutnya minallahi, minallah ini ada lam jalalah. Lam jalalah adalah lam yang terdapat pada lafal Allah. Hukum membaca lam jalalah ada 2. Tafhim, ya, tafkhim tebal, atau yang kedua tarkik tipis. Dibaca tafkhim tebal adalah apabila lam jalalahnya itu didahului fathah atau domah. Nah, seperti di sini didahului fathah minallah ya, na. Minallah, maka lafal Allah lam jalalahnya ini dibaca tebal. Minallah, atau didahului dengan domah, contohnya Rasulullah, lullah. Kalau yang didahului kasroh itu tarkik tipis, seperti contohnya bismillah, millah, a'udzubillah, illa billah gitu ya. Oke. Selanjutnya lilta. Di sini ada nun mati bertemu dengan ta, adalah hukum bacaan ikhfa. Artinya samar, maka nun matinya dibaca samar. Lilta. Tidak boleh dibaca lin, tapi lil gitu. Lilta, nun mati bertemu ta. Huruf ikhfa itu ada 15 selain ta ya. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shaw, dod, po, zo, fa, qaf, kaf. Itu ada 15 huruf. Oke. Lilta lahum. Ini wakaf, kita berhenti saja.
Walau kunta ini juga sama kunta, nun mati bertemu ta sama dengan yang ini. Ya, ini juga bacaan ikhfa kunta. Selanjutnya fadhon, ini ada tanwin bertemu dengan ghain. Ini beda lagi. Tanwinnya dibaca jelas karena termasuk hukum bacaan izhar halqi. Ya, izhar halqi karena tanwin fathah bertemu dengan ghain. Huruf idhar itu ada 6 ya. 6 alif atau hamzah, ha, kha, ha, ain, ghain. Ya, ini yang dijumpai di sini huruf ghain. Fadhon, n-nya terbaca jelas. Fadhon ghalidhal qalbi lang fadul lang nun mati bertemu fa ini juga ifa sama dengan ini kunta sama dengan linta. Ini juga lang gitu ya. Lang faddu min haulik lam min ini idhar sama dengan fadhon karena bertemu dengan huruf ha salah satu bacaan idhar halqi ya. Min dibaca jelas min haulik. Oke, selanjutnya fa'fu anhum nun mati bertemu ha ini juga dibaca idhar halqi ya, karena nun mati bertemu ha dibaca jelas anhum. Kemudian humnya mim matinya ini bertemu dengan huruf wawu. Perlu saya sampaikan, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah itu memiliki 3 hukum bacaan. Apa saja? Idgham mimi atau ikhfa syafawi atau idhar syafawi. Dibaca idgham mimi apabila mim mati bertemu mim lagi, dibaca dengung. Ya. Mim mati masuk dengan dengung. Kalau mim mati bertemu dengan ba itu namanya ikhfa syafawi, itu ditahan, didengungkan juga. Tetapi kalau mim mati bertemu selain mim dan ba namanya idhar syafawi, maka dibaca dengan jelas. Anhum wa, tidak boleh hum, itu nggak boleh, harus hum. Wastaghfir lahum, ini humnya juga sama, idhar syafawi bertemu dengan wawu ya. Wastaghfir lahum wasyawirhum, humnya ini juga sama, izhar syafawi fil amr. Fa iza azamta ini juga mim mati bertemu ta, azam tak jelas ya, izhar syafawi juga. Fatawakkal 'ala Allah, lafal Allahnya lam jalalnya ini sama dengan minallah tadi tafhim. Kenapa? Karena lam jalalnya didahului fathah. 'Ala Allah, innallah lafal Allahnya di sini lam jalalnya juga dibaca tafhim karena didahului fathah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Oke, kalau mutawakkilin ini mad adli sukun. Oke, seperti itu saya baca lagi, silakan kalian bisa mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, seperti itu. Silakan nanti kalian baca berulang-ulang ya. Selanjutnya kita mencoba untuk mengartikan arti setiap katanya ya. Fabima. Kalau fabima, oke, kita kembali ke atas dulu. Balik ke sini dulu. Saya artikan ya. Fabima, maka dikarenakan rahmatim minallahi, rahmat dari Allah. Linta, kamu berlaku lemah lembut. Kamunya kamu Rasul. Kamu berlaku lemah lembut. Lahum, kepada mereka. Walau kunta, dan sekiranya kamu. Fadzon, berlaku kasar. Ghalidhal qalbi, lagi berhati keras.
Lang faddu, niscaya mereka menjauhkan diri, min haulika, dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastagfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, dalam urusan itu. Fa'idha azamta, maka apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah, ngalallahi, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, ini kita supaya lebih jelas bisa dilihat di sini ya. Oke, fabima tadi saya cantumkan di sini. Fabima, maka dikarenakan, rahmatin minallah tadi ya, rahmatin minallah, rahmat dari Allah, linta, kamu berlaku lemah lembut, lahum, terhadap mereka, linta lahum, walau kunta, sekiranya kamu fadzon, bersikap keras, fadzon, bersikap ghalidhal qalbi, lagi berhati kasar, qalb, hati ya, ghalidhal qalbi, berhati kasar, lang faddu, tentulah mereka menjauhkan diri, min haulika, dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastagfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, dalam urusan itu. Fa'idha azamta, maka apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai ya, al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Maka kalau tadi arti potongan-potongan kata itu kita susun, menjadi seperti ini ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ini Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, setelah kita mengetahui arti atau terjemahannya, maka dapat kita simpulkan kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 159. Apa saja isi kandungannya? Pertama tentunya tadi diawali dengan fabima rahmatim minallahi linta lahum, linta, berlaku lemah lembut. Ini mengandung perintah kepada kita semua agar kita selalu bersikap lemah lembut kepada siapa saja, ya, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan berlaku kasar, jangan hatinya keras, jangan egois, jangan ingin menang sendiri, tapi bersikap lemah lembut. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah ketika berdakwah. Rasulullah sikapnya lemah lembut. Ini adalah karena rahmat dari Allah. Dan sikap lemah lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam berdakwah, ini merupakan salah satu unsur yang menyebabkan dakwah Rasul berhasil dengan baik. Karena sikap lemah lembutnya Rasul kepada mereka. Jadi yang pertama, perintah untuk bersikap lemah lembut. Yang kedua adalah perintah untuk saling memaafkan.
Fa'funganhum, di sana disebutkan fa'funganhum. Dalam kehidupan ini tentunya karena manusia itu bisa saja khilaf, terkadang berbuat salah. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Jadilah seorang yang pemaaf. Jangan saling mendendam, karena itu tidak mengenakan hati tentunya. Juga beban berat jiwa kalau kita menjadi pendendam itu nggak akan tentram. Jadilah seorang yang pemaaf. Pemaaf di sini perlu dipahami. Kalau kita menjadi seorang pemaaf, jangan menunggu orang lain itu meminta maaf. Kalau orang lain sudah meminta maaf kepada kita, ya sudah sewajarnya kita maafkan. Kalau kita tidak mau memaafkan, berdosalah kita. Nah, apalagi maaf, ini kadang-kadang ada orang yang sudah meminta maaf, tetapi yang bersangkutan belum mau memaafkan. Karena mungkin sangat sakit hatinya dan sebagainya. Ini dosa. Ya. Tapi di sini perintahnya saling memaafkan. Artinya apa? Ketika kita memaafkan orang lain, janganlah menunggu orang lain itu meminta maaf. Kita doakan kepada Allah, semoga jadi ampuni dosanya, malah seperti itu. Ya Allah, maafkan. Hati kita sudah memaafkan. Oke, yang selanjutnya selalu mohon ampun. Nah, tadi di samping memaafkan juga memohonkan ampun kepada mereka. Ya Allah, ampuni dosa dia. Maafkan dia ya Allah. Dia berlaku seperti itu karena dia tidak tahu. Aku ikhlas ya Allah. Nah ini. Bukan hanya memaafkan, tapi luar biasanya diperintahkan untuk memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Maka kalau orang berbuat salah atau berbuat jahat, ya, jangan dibalas dengan kejahatan. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Tapi yang luar biasa itu ketika orang berbuat salah, berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Ini yang luar biasa. Yang ketiga adalah perintah selalu bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Selalu bermusyawarah di dalam memutuskan segala urusan. Ketika urusan itu menyangkut orang lain, janganlah diputuskan sendiri. Walaupun kita berada dalam posisi yang mempunyai kedudukan sebagai penguasa, sebagai pemimpin. Tetapi untuk memutuskan perkara yang terkait dengan orang lain harus selalu dilakukan dengan jalan bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, ketika kita sudah bermusyawarah dan kemudian mendapatkan keputusan, maka Allah memerintahkan fa'idza azamta fatawakal 'ala Allah. Kita diperintahkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ketika kita sudah bermusyawarah, kita sudah mencapai suatu kebulatan tekad bersama, maka serahkan kepada Allah. Sehingga nanti kalau ada apapun di belakang atas pelaksanaan itu, nah, ya, yang selanjutnya melaksanakan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh, kita tidak saling menyalahkan karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama dan sudah kita serahkan kepada Allah. Ya. Jadi konsekuensinya ketika sudah diserahkan kepada Allah, maka harus melaksanakan hasil musyawarah itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun yang keputusannya itu mungkin bukan apa yang kita usulkan, tapi itu sudah menjadi kesepakatan. Ya, semua anggota musyawarah harus konsekuen melaksanakannya. Selanjutnya, tadi sudah bertawakal dulu, ya sudah bertawakal melaksanakan, sudah seperti itu kesimpulannya. Ya. Oke, kita lihat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya kesimpulan. Selanjutnya, perilaku apakah yang sesuai dengan isi Quran surat Ali Imran ayat 139. Kalau kita sudah memahami isi kandungannya tadi, kesimpulan seperti itu, perilaku apa yang sesuai? Ya, tentunya yang pertama adalah penerapan demokrasi. Ya, penerapan demokrasi yang sebenar-benarnya. Kita tahu saat ini yang sudah meluas di dunia, ternyata telah terlebih dahulu dianjurkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sekarang negara-negara di dunia itu banyak yang menerapkan demokrasi, memutuskan dengan bermusyawarah.
Sebelum itu Al-Quran 14 abad yang lalu sudah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu bermusyawarah dalam menentukan segala hal yang menyangkut orang banyak. Maka dalam kehidupan ini penerapan kita harus selalu bermusyawarah di dalam kehidupan lingkungan keluarga, ya, di dalam kehidupan lingkungan di sekolah, berwarga negara, bermasyarakat, semuanya kita lakukan dengan musyawarah. Oke. Kemudian karena kita menyadari bahwa musyawarah ini merupakan sesuatu pilar yang utama dalam pelaksanaan demokrasi, tentunya di dalam melaksanakan musyawarah itu harus dibarengi dengan prinsip-prinsip kekeluargaan, prinsip-prinsip kebersamaan, prinsip saling menghargai, prinsip saling menghormati. Nah, pertemuan kita pada kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.